Pendahuluan. Periode keemasan Bani Abbasiyah terjadi pada periode pertama. Setelah itu dinasti Abbasiyah mulai menurun terutama di bidang politik. Hal ini disebabkan oleh umat Islam yang tidak mengamalkan syariat Islam dengan sepenuhnya, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi saja. Selain itu, dengan adanya perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun. Dan juga kondisi ekonomi yang tidak stabil juga memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah, dengan adanya kebijakan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari persoalan politik. Provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman Abbasiyah. Pengertian disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Menurut Wikipedia, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi, integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Latar belakang terjadinya disintegrasi. Sebenarnya disintegrasi terjadi pada dinasti Bani Umayyah, tetapi mulai memuncak sejak dinasti Abbasiyah berdiri. Disitulah banyak persoalan-persoalan yang mulai muncul dari hal yang kecil sampai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah mencapai masa kemasannya hanya pada periode pertama. Setelah itu, dinasti ini mulai menurun terutama di bidang politik. Ini disebabkan karena para penguasa cenderung memilih untuk hidup mewah. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah dari pendahulunya. Pada awalnya, disintegrasi terjadi di bidang politik, mulai menyebar ke bidang kebudayaan, bahkan sampai ke bidang agama yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar, karena disebabkan banyak bermunculan dinasti-dinasti kecil. Faktor-faktor penyebab terjadinya disintegrasi umat Islam. Yang pertama yaitu faktor politik. Puncaknya di masa Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali di Mesir. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi yang bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Gerakan inilah yang banyak memberikan inspirasi terhadap gerakan politik, di samping persoalan keagamaan. Nampaknya para khalifah tidak sadar akan bahaya politik dari fanatisme kebangsaan dan aliran keagamaan itu, sehingga meskipun dirasakan dalam hampir semua segi kehidupan, seperti dalam kesusastraan dan karya-karya ilmiah, mereka tidak bersungguh-sungguh menghapuskan fanatisme tersebut. Bahkan, ada di antara mereka yang justru melibatkan diri dalam konflik kebangsaan dan keagamaan itu. Yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan. Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana cara pergantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin karena jiwa kerakyatannya yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Setelah Nabi wafat, terjadi pertentangan pendapat di antara kaum muhajirin dan ansor. Akan tetapi karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah, ukhuwah yang tinggi, perbedaan itu dapat diselesaikan dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah selanjutnya setelah Nabi. Pertumpahan darah. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali terbunuh oleh bekas pengikutnya sendiri. Pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini bertujuan untuk menjatuhkan dari kursi khalifah dan diganti oleh pemimpin pemberontakan itu. Hal ini sama juga terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Pemberontakan terakhir ini berhasil dan kemudian mendirikan pemerintahan baru yang diberi nama Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbas.